Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimahumullah. Alhamdulillah walillahilhamd, segala puji hanya milik Allah. Mari sama-sama kita lebih dulu tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita kembali bersama dimudahkan Allah untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Dan kalau tidak salah mungkin ini perdana setelah libur dari sekian waktu yang diadakan di Masjid Al-Furqan. Dan ala kulli hal yang jelas kita sama-sama bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki kualitas kita, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis taklim, satu keadaan yang kita terasa doa-doa kita terus diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga doa para malaikat yang terus mengalir untuk meminta kepada Allah, Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Dan pada malam hari ini kita akan bersama dengan satu bahasan, yaitu berkaitan dengan adab dan sunnah seorang makmum di dalam pelaksanaan salat berjamaah dan adab dan sunnah seorang imam ketika memimpin salat berjamaah. Sebelumnya mungkin ada satu hal yang perlu sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kembali segera mengingatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW pernah bersabda, di antara sunnah dari sunnah-sunnah Nabi, setelah kita selesai menjalankan ibadah salat maghrib atau selesai menjalankan ibadah salat subuh, maka Nabi SAW pernah menuturkan, kata Nabi, bahwasanya siapapun dari seorang muslim yang dia selesai menjalankan ibadah salat maghrib, kemudian rasa rijlain, posisi kakinya tetap bertahan sebagaimana dia berada di tasyahud akhir. Setelah dia salam, posisi kakinya tetap bertahan sebagaimana dia berada pada tasyahud akhir. Semayapun, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyra marat kana Allahu lahu asyra hasanat ma'a anhu asyra sayyi'at, rafa Allahu lahu asyra darajat wa qawlizalu min kulli makruh wa qawlizalu min asyaitanir rajim wa kana ila annahu dhanba la yusibu musibatan illa syirkin. Kata Rasulullah SAW, siapapun dari seorang muslim setelah dia menjalankan ibadah salat maghrib, tentunya setelah dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada riwayat Imam Abi Daud, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pun juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Selesai dia mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian dia membaca kalimat istighfar, tentunya astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Dilanjutkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia mendapatkan 5 keutamaan. Keutamaan yang pertama, kata Nabi, kata Allahu lahu asyra hasanah, Allah berikan 10 ganjaran pahala, 10 kebaikan. Maha anhu asyra sayyi'at,
Allah menghapus 10 dosa dan kesalahan dia. Rafa Allah lahu asyra darajat. Allah angkat 10 derajat bagi dia. Hurriza lahu min kulli makruh. Allah jaga dia dari semua apapun yang dia benci. Wa hurriza lahu min asyaitani rajim. Allah jaga dia dari semua tipu daya syaitan. Ada 6 keutamaan. Yang keenam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza anzahu dhanba." Kalau seandainya di hari itu dia mendapatkan dosanya, dalam artian dia melakukan perbuatan dosa. Dosa dia kata Nabi tidak akan pernah menjadikan musibah bagi dia kecuali dosa syirik, Ini 6 keutamaan. Dengan dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kapan itu dibaca? Setiap selesai ibadah salat maghrib, setiap selesai ibadah salat subuh. Diharapkan kata Nabi, saat dia berjalan, posisi kakinya tetap bertahan sebagaimana dia di tasyahud akhir, belum melipat, belum bersila. Dan ini sunnah dari sunnah Rasul. Ada memang riwayat yang menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir, tanpa ada yuhyi wa yumiitu. Riwayat ini sahih. Tapi kalau kita bicara tentang keutamaan tadi, itu didapatkan dari memasukkan kalimat yuhyi wa yumiitu. Berulang lagi, ada sebahagian kita yang hafal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 10 kali pada subuh, 10 kali pada maghrib. Hadis ini sahih. Tapi ketika bicara tentang keutamaan, maka dia masukkan kalimat yuhyi wa yumiitu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu, yuhyi wa yumiitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jalur pada riwayat Abi Dawud Ibnu Majah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi itu masukkan kalimat yuhyi wa yumiitu. Dari 3 jalur tersebut disebutkan keutamaan yang ada 6 banyak. Kata Allah lahu asyra hasanah, Allah berikan 10 kebaikan, 10 pahala. Maha anhu asyra sayyi'at, Allah hapus 10 dosa dia. Allah hapus 10 dosa orang tersebut. Rafa Allah lahu asyra darajat, Allah angkat 10 derajat. Hurriza lahu min kulli makruh, Allah jaga dia dari semua apapun yang dia benci di hari itu, musibah atau apapun yang dia tidak menginginkannya. Wa hurriza lahu min asyaitani rajim, Allah jaga dia dari tipu daya syaitan. Fa idza anzahu dhanban, kalau seandainya dia melakukan perbuatan dosa di hari itu juga, kata Rasul, dosa dia tidak akan pernah menjadikan musibah bagi orang tersebut kecuali dosa syirik. Kita tahu musibah itu kadang terjadi sebabnya adalah kita kebanyakan dosa, kemudian Allah ingin tegur kita, Allah ingatkan kita. Terkadang musibah itu juga sebab musibah itu diinginkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengangkat derajat seseorang. Jadi kadang ada orang yang mendapatkan musibah, itu hikmahnya adalah, tujuannya adalah Allah ingin angkat derajat dia. Kadang ada orang yang dapat musibah, Allah ingin bersihkan dosanya, Allah ingin tegur orang tersebut. Sekarang bagaimana membedakan antara seseorang tersebut ditegur oleh Allah dengan orang yang diangkat derajatnya? Karena terkadang musibahnya sama. Ada orang sama-sama kena musibah kebakaran, yang satu boleh jadi mohon maaf, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan oleh Allah. Yang satu boleh jadi Allah ingin angkat derajat orang tersebut. Ada orang yang sama-sama terkena musibah banjir, yang satu boleh jadi diangkat derajatnya oleh Allah karena datangnya musibah tadi, yang satu boleh jadi ingin dihapus dosa orang tadi. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dilihat bagaimana sebelum terjadi musibah tadi. Kalau mungkin sebelum terjadi musibah tadi dia ada orang yang mohon maaf banyak melakukan kezaliman, pelanggaran dan yang lainnya,
datanglah musibah tadi, maka ini boleh jadi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ingatkan agar dia kembali ke jalan Allah. Dan dia bersyukur daripada urusannya nanti pada kehidupan akhirat. Terkadang ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia menjalankan ketaatan, tahu-tahu musibah datang kepada dia sebagaimana orang yang pertama. Maka jenis orang yang seperti ini Allah ingin angkat derajatnya. Dan tidak ada musibah yang terberat, kata Rasul, yang paling berat kecuali dirasakan oleh seluruh para anbiya, seluruh para nabi. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka mendapatkan musibah yang terberat. Apakah karena dosa mereka mendapatkan musibah? Tidak. Allah ingin angkat derajat para rasul. Allah ingin angkat derajat para rasul dan para nabi. Makanya Nabi SAW menyebutkan, seberat-berat musibah itu dirasakan oleh para anbiya, para nabi dan para rasul. Itu ma'anzal ma'anzal. Kemudian orang setelahnya dan orang setelahnya, orang-orang soleh setelahnya dan orang-orang soleh setelahnya. Dan kita tahu semua musibah yang kita rasakan, kita dapatkan di hari ini, itu mayoritas sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW, bahkan lebih kuat, lebih besar. Kita kehilangan keluarga kita. Rasulullah banyak kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Kita mungkin pernah dihina, kita pernah mungkin dicerca, Rasul lebih parah lagi. Kita mungkin pernah sakit, Rasulullah sakit beliau lebih daripada sakitnya manusia biasa, kata Rasul, 2 kali lipat kata Nabi. Hampir semua musibah yang terjadi pada diri manusia itu pun sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW, dan itu bahkan lebih berat. Apa hikmahnya? Hikmahnya sekali lagi Allah ingin angkat derajat para Rasul. Bahkan kita tahu di akhir-akhir, di detik-detik kematian Rasul merasakan bagaimana dahsyat dan sakitnya yang namanya sakaratul maut. Untuk apa? Untuk menyempurnakan derajat Nabi nanti di surga. Dan hikmahnya juga ada untuk menyampaikan pesan kepada kita, sakaratul maut itu menjadi kembali kepada hadis tadi. Bagus bagi kita untuk mengamalkan zikir tadi, baik setiap selesai ibadah salat maghrib atau setelah ibadah sholat subuh. Setelah diucapkan salam, dia bisa istighfar dulu, dia baca Allahumma antas salam, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi tanpa yuhyi wa yumiitu pun hukumnya boleh. Tapi kalau kita bicara 60 tambahan tadi, itu didapatkan dengan memasukkan kalimat yuhyi wa yumiitu, dan diharapkan posisi kakinya bertahan sebagaimana posisi tasyahudiyah. Kalau sudah tutup membaca-baca tadi, Anda bersilah-silahkan, Anda merubah posisi duduknya diperbolehkan. Dan ini hanya berlaku di 2 waktu sholat, subuh dan maghrib. Sekali lagi itu diharapkan dan itu dinyatakan Nabi SAW. Jadi dengan bacaan tersebut kita terhindar dari musibah. Boleh jadi dengan bacaan tersebut syaitan tidak mampu untuk menjerumuskan kita. Boleh jadi. Boleh jadi dengan bacaan tersebut ini sebab dosa dan kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita masuk pada adab dan sunnah yang sangat dianjurkan Nabi ketika kita sholat berjamaah. Kita akan mulai berkaitan dengan bagaimana idealnya seorang makmum di dalam melaksanakan sholat berjamaah dengan seorang imam. Yang pertama yang dipesankan Nabi kepada kita adalah Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sakinati wal waqar, fama adratum fasallu wa ma fatakum fa'timmu." Kata Nabi SAW, ketika kalian mendatangi salat berjamaah, maka berjalan dengan tenang. Sakinatu wal waqar, tenang dan jangan terburu-buru, kata Rasul. Dan ini adab. Kalau kalian ingin salat berjamaah, kata Nabi, kalian berjalan tenang dan tidak perlu untuk terburu-buru, tidak perlu untuk mengejar rakaat seorang imam di dalam melaksanakan sholat. Kenapa Nabi perintahkan bagi kita mendatangi sholat berjamaah dengan tenang? Agar tidak mengganggu orang-orang yang sudah mengerjakan sholat bersama imam. Karena terkadang berlarinya kita, terburu-burunya kita, itu terdengar mungkin dari sebagian orang. Dan ini kezoliman, tanpa terasa terjadi kezoliman. Yang kedua adalah, kenapa itu diperintahkan untuk berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru?
agar kita punya fokus pada saat kita sholat. Karena terkadang sikap terburu-burunya kita, sikap tergesa-gesanya kita untuk takbir atau ihram saja, kita tidak punya fokus. Karena kita terburu-buru, kita tergesa-gesa, takbir Allah apa tidak benar-benar kita perhatikan. Karena kita tahu takbir atau ihram itu kunci bagaimana kita masuk di dalam sholat. Makanya perintah Nabi sakinah wal waqa. Kalian tenang, kata Nabi, jangan terburu-buru. Karena kata Rasul tahu, fama adraktum fasallu. Kalian dapat imam pada posisi apapun langsung masuk sholat. Jangan tunggu imam masuk pada gerakan-gerakan berikutnya. Rasul tahu orang-orang yang terburu-buru, orang-orang yang tergesa-gesa dalam sholat. Rasul tahu mayoritas mereka mengejar yang namanya rakaat imam. Mayoritas kita, mohon maaf, ketika kita terburu-buru dalam sholat, akan memulai sholat, mayoritas kita mengejar agar kita sempat dapat rakaat bersama imam. Makanya kata Rasul, "Fama adraktum fasallu." Kalian berjalan tenang saja, jangan terburu-buru, kata Nabi. Kalian dapat posisi imam dalam keadaan apapun ikut sholat. Karena kata Nabi, "Wa ma fatakum fa'atimu." Kalau kalian kurang rakaat, sempurnakan, kata Rasul. Ada solusi yang ditawarkan Rasul, ada jalan keluar. Karena tidak dianjurkan kita ini terburu-buru pada saat kita akan mengerjakan sholat. Terburu-buru itu secara umum dilarang dalam agama kita, karena al-ajalatu minasyaitan, kata Rasul. Sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa itu dari syaitan, kata Nabi. Kecuali di beberapa keadaan yang kita diperintahkan untuk kita cepat, untuk kita diharapkan segera. Contoh seperti misalnya bayar utang, itu segera. Untuk buru-buru ini bayar utang nilainya. Tidak, itu segera. Atau seseorang yang sudah siap untuk menikah, segera dia menikah. Kalau seseorang itu sudah siap untuk menikah, segera dia menikah. Ya, dia sudah menghitung semua, dalam artian dia sudah siap, segera dia menikah. Karena pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat diperintahkan. Bayangkan, ini ibadah, amalan yang tanpa terasa kita terus mendapatkan pahala. Kalau ada orang yang menikah, bertahan pernikahannya 10-20 tahun terus dia dapat pahala. Kalau ada orang yang menikah, bertahan pernikahannya 30 tahun, 40 tahun terus dia dapat pahala. Ketika dia ucapkan saya terima nikahnya, di detik itu dia sudah dapat pahala. Setiap hari, jam, menit, detik terus dia mendapatkan pahala. Dia mengerjakan sunnah dari sunnah-sunnah Rasul. Ini di antara beberapa keadaan kita diperintahkan untuk segera. Tapi ketika secara umum bicara masalah sholat khususnya, maka Nabi perintahkan kalian jangan terburu-buru, kata Rasul. Jadi ada sunnah bagi kita untuk apa? Untuk kita memperhatikan apa yang dinyatakan Rasul. Karena semua syariat yang diperintahkan Allah dan Rasul itu kemaslahatannya kembali pada kita. Tahu atau tidak tahu kemaslahatan yang disyariatkan, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, itu hakikatnya manfaatnya kembali kepada kita, dan itu pasti. Semua syariat yang diturunkan oleh Allah itu kemaslahatannya pasti kembali kepada kita. Masalahnya mayoritas kita tidak mengetahui kemaslahatan dan kemanfaatan. Karena itu yang dinyatakan oleh Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian, kata Allah, hanya sedikit diberikan ilmu. Jadi dia pertama, jangan terburu-buru lagi ketika kita masuk dalam sholat berjamaah, berjalan dengan tenang. Kalau kita dapatkan posisi imam seperti apapun, langsung ikut sholat. Maksudnya, kata Rasul, kalau seandainya kita kehilangan rakaat, tidak dapat rakaat, imam sudah terlanjur sami Allah liman hamidah, tidak dapat rakaat lagi. Jangan tunggu imam masuk pada rakaat berikutnya, langsung ikut saja. Tasbih sami Allah liman hamidah, langsung ikut saja. Kita ikuti saja. Imam sudah sujud, jangan kalian tunggu bangun dari sujud baru kita takbir Allah Akbar, tidak. Kita ikut sujud meskipun ketika itu dipastikan kita tidak dapat rakaat. Karena
paling tidak pada saat kita mengikuti gerakan imam tadi, paling tidak kita sudah dapat pahala sunnah. Makanya di akhir hadis kami menyebutkan bahwa bataku batimu, kalian kurang rakaat sempurnakan, kurang satu rakaat sempurnakan, tambah satu rakaat, kurang dua rakaat, kalian harus dua rakaat, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat, seorang yang tidak mendapatkan rakaat yang kedua pada sholat Jumat, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikerjakan sholat 4 rakaat layaknya sholat zuhur. Kita masuk sholat Jumat, sholat Jumat kita tahu 2 rakaat. Imam sudah masuk di rakaat yang kedua, Ketika imam sudah masuk di rakaat yang kedua, apa yang kita lakukan? Perintah Nabi kalau disolli arba, dia harus kerjakan sholat 4 rakaat zuhur. Imam sudah tidak sami Allah liman hamidah rakaat yang kedua. Apakah kita 2 rakaat? Tidak. Kita kerjakan sholat itu 4 rakaat. Kenapa? Karena ketika itu kita sudah tidak mendapat rakaat Jumat. Ketika kita tidak mendapatkan rakaat Jumat, kelaziman hukumnya adalah dia ganti dengan zuhur. Tapi apakah dia mendapatkan pahala Jumat? Dia mendapatkan pahala Jumat, tapi tidak sempurna. Apakah dia dihukumi sholat Jumat? Dia dihukumi mengerjakan sholat pada hari Jumat. Paling tidak dia sudah punya niat. Jadi sekali lagi, untuk sholat Jumat, ada orang yang masuk di 2 rakaat. Maka apakah dia 2 rakaat? Tidak, kata para ulama. Dia kerjakan 4 rakaat layaknya sholat zuhur. Ada tasyahud awal. Kenapa? Karena ketika itu dia sudah tidak mendapatkan rakaat Jumat, tapi dia dapat pahala jamaah Jumatnya. Beda hukum. Orang yang dapat rakaat dengan orang yang dapat jamaah beda. Kita sholat maghrib 3 rakaat. Ada orang yang baru masuk, dan dia dapat ketika sudah di tasyahud akhir. Apakah dia dapat pahala jamaah ketika dia sholat ikut dengan imam? Dia dapat pahala jamaah. Apakah dia dapat pahala maghrib dengan imam? Tidak. Begitupun ketika pada hari Jumat, ada orang yang terlambat mengerjakan ibadah sholat Jumat. Ya mungkin karena dia bakal di hari Jumat, dia harus keluar dari shaf, kemudian dia ambil air wudhu, balik dia selesai wudhu, dia dapatkan ternyata imam sudah masuk di rakaat yang kedua pada hari Jumat. Nah, apakah dia kerjakan Jumat 2 rakaat? Tidak, dia kerjakan zuhur 4 rakaat. Karena dia tidak mendapatkan rakaat Jumat bersama imam. Karena yang namanya Jumatan itu harus dengan berjamaah, ada sorangan. Dia dapat pahala Jumatnya, tapi tidak sempurna. Dia tidak dapat rakaat Jumat. Ketika tidak dapat rakaat Jumat, maka konsekuensi hukum kelazimannya adalah dia akan kerjakan sholat zuhur. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Kalau orang tersebut kehilangan 2 rakaat Jumat, kalau dia sholat arba'ah, dia kerjakan sholat 4 rakaat. Karena kadang-kadang mohon maaf, kalau orang yang tertinggal Jumatan 2 rakaat, ya 2 rakaat juga. Karena mengambil keumuman hadis Nabi bahwa fa'atakum fa'atimu, kalian kurang rakaat sempurnakan, itu benar hadisnya. Tapi ini berlaku pada kondisi umum. Ketika bicara di hari Jumat, ada perkara-perkara yang dikhususkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimahullah. Jadi itu yang pertama, bahwasanya ketika kita masuk di dalam salat berjalan dengan tenang, jangan terburu-buru. Yang kedua, Rasul sangat tekankan kepada kita makmum jamaah ketika mengerjakan sholat. Pada saat kalian sudah siap, kata Nabi, untuk memulai takbir, segera kalian bertakbir, kata Rasul. Lihat bahasa Nabi, idza kabbara fakabbiru. Imam takbir, maka segera kalian takbir. Di dalam tatanan ilmu bahasa Arab, setiap kata kerja yang didahului huruf fa
maka ini menunjukkan perbuatan tersebut segera, hampir tidak ada jeda. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab, sehingga orang dasar, pelajaran dasar. Setiap kata kerja dimulai dengan huruf fa dalam bahasa Arab, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut segera, hampir tidak ada jeda. Bahasa Nabi, idza kabbara fakabbiru. Kalau kalian bertakbir, fakabbiru ada huruf fa, maka segera bertakbir. Artinya, ketika imam sudah Allah Akbar, jangan melawas-lawas takbirnya. Kita makmum jangan macam-macam yang dibaca. Segera Allah Akbar, ikuti saja langsung. Jadi Rasul ingin pesankan kepada kita, imam sudah mulai, sudah segera kalian mulai. Dan ini memberikan faedah kepada kita agar tidak ada ruang lagi untuk membaca bacaan apapun sebelum takbir. Tidak perlu mampu disibukkan dengan bacaan apapun. Karena berlama-lamanya kita untuk bertakbir disibukkan dengan bacaan-bacaan apapun, ini menjadi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah siap, sudah segera bertakbir. Karena perlu kita baca ini, baca itu, macam-macam. Imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, hanya bertakbir. Ini pun kadang-kadang mohon maaf, setelah saya bertakbir, baca ulang saja. Habis itu bertakbir ulang. Ini perkara yang tidak diharapkan. Ada seorang makmum, ketika dia sudah tahu imam sudah bertakbir, segera dia. Yang ketiga, kita tahu bahwasanya bacaan surat atau ayat di dalam salat-salat jahriyah itu hanya dimiliki oleh imam, tidak untuk makmum. Ingat, makmum kita di dalam salat berjamaah, makmum ketika salatnya jahriyah di dua rakaat awal, makmum tidak dianjurkan sama sekali untuk membaca surat atau ayat kecuali Al-Fatihah. Bacaan surat atau ayat di dua rakaat awal yang sifatnya salat jahriyah, salatnya salat yang disuarakan maghrib, isya dan subuh. Bacaan surat atau ayat setelah Al-Fatihah di dua rakaat awal itu hanya mutlak milik imam, tidak untuk makmum. Kita makmum hanya diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala ketika beliau menceritakan satu hari kami sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala rajulun jama'atan, tsumma qala alaihi salatu wasallam. Ketika satu hari kata Abu Hurairah, kami mengerjakan sholat subuh berjamaah bersama Nabi. Ternyata ada orang yang membaca di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat, maka Nabi kemudian berkata kepada kami, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Rasul, apakah ada di antara kalian membaca di belakang saya? Apakah ada orang yang membaca di belakang saya? Kata Rasul. Sahabat yang membaca tadi, dia menyatakan, "Nabi ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, saya membaca ya Rasul." Apa kata Nabi? Ini poin kita. Kalian jangan membaca apapun, illa bi Fatihah dan kitab, kecuali hanya surat Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah, ini dalil kata para ulama. Makmum tidak diperkenankan membaca surat atau ayat di dua rakaat awal yang sholatnya sifatnya jahriyah, sholat yang disuarakan maghrib dua rakaat awal, isya dua rakaat awal, subuh yang dua rakaat. Terkadang imam membaca surat atau ayat dan kita hafal bacaannya, kita upati bacaannya. Apakah ini boleh? Tidak diperbolehkan. Bahkan jumhur ulama menyatakan hukum makruh. Sahabat itu ditegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul menyatakan ada takrahu nafal Fatimah makruh. Apakah ada orang yang di belakang saya ini membaca? Kata Rasul, benar ya Rasulullah, kami membaca. Kata Nabi, jangan kau baca apapun kecuali Fatihah atau kita, kecuali hanya Al-Fatihah, kata Rasul. Kecuali Al-Fatihah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang imam baca satu surat dan kita hafal, kadang kita ikuti. Apalagi baca imamnya nyaman misalnya, merasa nyaman, kita ikuti. Terbawa kita dengan bacaan imam tersebut. Apakah ini diperkenankan? Tidak. Karena ketika kita diperdengarkan ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk mendengarkan dan merenungkan. La'allakum turhamun, karena kalian mendapatkan rahmat dari Allah, kata Allah. Jadi terkadang mohon
dia ikut membaca surat atau ayat. Kita tidak bicara Al-Fatihah. Al-Fatihah silahkan dia ikuti baca imam Al-Fatihahnya boleh. Imam Alhamdulillahirabbil alamin dia Alhamdulillahirabbil alamin silahkan. Imam Ar-Rahmanir-Rahim dia baca Ar-Rahmanir-Rahim silahkan. Tapi membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat awal yang sholatnya sifatnya jahriyah, maghrib 2 rakaat awal, isya 2 rakaat awal, atau subuh yang 2 rakaat, maka tidak diperkenankan, karena itu hak mutlak milik seorang imam. Sebagaimana Nabi ketika itu menegur sahabat, kalian jangan baca apapun, kata Nabi, kecuali hanya Al-Fatihah. Kecuali hanya Al-Fatihah. Nah, beda kalau dia sholat zuhur atau asar. Beda dengan zuhur dan asar. 2 rakaat awal zuhur dan asar, baik imam ataupun makmum, dianjurkan secara umum untuk membaca Al-Fatihah dan surat ataupun ayat di 2 rakaat awal. Kita sholat zuhur berjamaah dengan imam, setelah Al-Fatihah kita masih punya waktu baca surat. Ya mungkin baca surat yang pendek-pendek saja silahkan. Tapi kapan imam ruku, maka kita segera ruku. Asal misalnya kita berjamaah, selesai Al-Fatihah, kita baca surat dan ayat. Baca surat dan ayat itu hanya berlaku di 2 rakaat, baik sholatnya sifatnya jahriyah ataupun sir. Ulangi, ini kaidah dalam baca surat atau ayat. Bacaan surat atau ayat itu hanya berlaku di 2 rakaat awal, baik sifatnya jahar ataupun sir bagi seorang imam. Adapun bagi seorang makmum, bacaan surat atau ayat hanya berlaku di 2 rakaat awal, hanya pada sholat sir. Imam dianjurkan membaca surat atau ayat di 2 rakaat awal dalam semua sholat dia. Dalam semua sholatnya, kita bicara sholat yang wajib, yang 5 waktu sholat. Semua sholat di 2 rakaat awal dianjurkan bagi imam untuk membaca surat atau ayat, baik sholat yang sifatnya disuarakan ataupun tidak. Sekarang kita ke makmum. Makmum dia hanya dianjurkan membaca surat dan ayat hanya di 2 rakaat awal sholat yang sifatnya sir, zuhur dan asar. Rakaat ketiga ataupun rakaat keempat tidak berlaku lagi untuk membaca surat atau ayat, baik imam ataupun makmum. Kenapa? Karena kaidah di dalam membaca surat dan ayat, rakaat pertama dia harus lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat kedua dia harus lebih panjang daripada rakaat ketiga dan keempat. Oleh karena itu, surat dan ayat rakaat ketiga dan keempat itu tidak dibaca Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk memberikan pesan kepada kita, 3 dan 4 itu harus lebih pendek daripada rakaat yang kedua. Karena rakaat kedua ada baca surat atau ayat, dan rakaat kedua dia lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Kita sudah masuk isya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.